Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersama-sama berjumpa untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Pagi hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya mengambil tema yaitu paradigma. Apa sebetulnya paradigma itu, saudara-saudara? Paradigma singkatnya adalah cara memandang sesuatu atau sudut pandang sesuatu. Itu paradigma. Nah, di sini ada satu cerita, saudara-saudara. Ada seorang anak yang baru saja pindah sekolah. Dia berada di tempat yang baru, tetapi sayang sekali dia dibuli oleh teman-temannya karena dia tidak mau bergaul dengan teman yang lain. Dia sering menyendiri, saudara. Dan semua orang membuli dia, melecehkan dia. Bahkan dihina, kamu anak baru kok tidak mau kumpul dengan kita. Wah, dilecehkan habis-habisan. Nah, tetapi saudara-saudara, ada seseorang yang memberi penjelasan kepada kelompok teman-teman yang membuli dia dengan berkata, coba kamu jangan membuli dia, kasihan. Karena sebetulnya dia diam. Itu bukan berarti dia angkuh, dia acuh, tidak. Tetapi karena dia baru saja meninggal oleh ibunya. Ibunya baru saja meninggal. Bukan cuman ibunya yang baru saja meninggal, tetapi dia juga baru selesai atau lolos dari penculikan. Nah, dengan adanya penerangan seperti itu, saudara-saudara, maka orang-orang yang tadinya membuli, dia merubah sudut pandangnya. Nah, itu yang disebut dengan paradigma. Mengubah sudut pandang yang tadinya membuli, akhirnya dia memiliki belas kasihan. Orangnya masih sama, anak itu juga masih diam, tetapi terjadi perubahan yang sangat mencolok dan suasana berubah 180 derajat. Kenapa? Karena adanya sebuah informasi yang disebut dengan perubahan paradigma. Melalui informasi, maka orang akan mengubah sudut pandang. Bukankah kita juga seperti itu, saudara? Ketika pertama kali kita memanggil nama Bapa Yahweh, khususnya di tahun 2000, waktu dulu pertama kali kita memanggil, orang menyebut kita apa, saudara? Saksi Yehova, betul ya? Orang menganggap, wah itu aliran saksi Yehova, karena dia belum mendapatkan informasi. Kalau orang itu sudah mendapatkan informasi, maka pemanggilan kita kepada Sang Pencipta dengan nama Yahweh, apakah itu identik dengan saksi Yehova? Tidak sama sekali, saudara. Karena sebuah informasi. Kemudian kita juga melihat adanya sudut pandang yang sampai saat ini masih dipegang oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Saya ambil contoh pada waktu orang Kristen berdoa, tangannya bagaimana? Ditutup, saudara. Dan kalau ada orang yang berdoa tangannya dibuka, langsung orang berkata, loh kok nyontoh Islam? Betul ya, saudara? Nah, itu yang namanya sudut pandang. Tetapi dengan sebuah informasi yang akurat dari kitab suci, maka kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, kalau berdoa tangannya selalu menengadah, berubah paradigma atau cara kita
memandang. Kita tidak lagi berkata, oh kok sama seperti orang Islam. Tidak, justru mereka yang meniru kita, saudara. Karena Islam kan ada sekitar hampir 500 tahun setelah Yeshua. Sedangkan kitab suci kita tidak pernah ada orang yang berdoa tangannya tertutup. Itu adalah pola pandang. Kemudian selama ini juga bahkan seluruh agama di dunia ini mempercayai bahwa setan itu adalah penguasa neraka. Sehingga kalau ada orang mendapatkan penglihatan, mesti ada peran setan yang menyiksa manusia di dalam neraka. Nah, itu yang saya katakan sudut pandang. Tetapi dengan kita mempelajari kitab suci, ternyata tidak ada satupun ayat yang menjelaskan bahwa setan dengan mudahnya menyiksa manusia di neraka. Paradigma kita berubah, saudara. Nah, itu yang disebut dengan paradigma atau sudut pandang. Dengan datangnya sebuah informasi, maka orang akan merubah cara pandang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mengerti akan sebuah informasi yang akurat, maka kita akan memiliki cara pandang yang tepat. Selama orang berpikir bahwa setan itu menjadi penguasa di neraka, betapa takutnya manusia dengan setan. Dan betapa bahagianya setan kok bisa menyiksa manusia di dalam neraka. Padahal kitab suci kita menjelaskan setanlah yang nanti akan disiksa. Jadi jangan sampai karena ada orang yang mendapatkan penglihatan, orang dimasukin ke neraka, disiksa oleh setan, kita main percaya saja. Nggak bisa begitu. Apalagi nanti di neraka ada orang yang disetrika. Nah, kalau disetrika berarti ada setrikanya dong. Pabriknya dari mana itu setrika, saudara? Belum lagi nanti ada listriknya. Gensetnya di mana itu di neraka? Kita harus menggunakan sisi pandang yang benar sesuai dengan kitab suci. Kemudian, saudara-saudara, kita juga perlu merubah sudut pandang atau paradigma kita harus kita rubah. Mindset kita juga harus kita rubah. Yaitu apa? Memvonis diri sendiri. Ya, nenek moyangku dari dulu adalah keturunan orang miskin. Saya juga pasti tetap miskin, itu sudah wajar. Saya tidak mungkin punya mobil, saya tidak mungkin punya rumah, saya tidak mungkin bisa pergi ke luar negeri. Itu paradigma yang salah tentang siapa diri kita. Tapi hari ini saya ingin mengubah sisi pandang kehidupan saudara, bahwa engkau adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Elohim, dan hidupmu sebetulnya diberkati luar biasa oleh Bapa Yahweh. Tetapi selama kita menggunakan paradigma yang salah, kita akan terkunci kehidupan kita, tidak akan pernah bisa maju. Pertanyaan saya, saudara bisa ikuti? Ya. Jadi mulai sekarang rubah sudut pandang saudara. Bagi saudara yang mungkin merasa aku tidak punya kemampuan, saya orang bodoh dan sebagainya, hapus semuanya itu. Karena Bapa Yahweh itu sanggup memberikan segala kemampuan apa yang menjadi visi dan impian saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata batas antara setuju dan menolak itu sangat tipis sekali. Dan itu tidak akan pernah dapat ditembus kecuali oleh sebuah informasi yang benar.
Selama saudara memvonis diri, aku orang yang bodoh, aku orang yang tidak mampu, bahkan kadangkala ketika engkau dipuji oleh orang lain, wah sekarang kamu cakep ya, oh enggak, ditolak saudara. Wah kamu sekarang makmur hidupnya ya, enggak, ditolak. Saya bingung saudara-saudara. Di sisi lain dia pingin hidupnya makmur. Tetapi ketika ada orang yang berkata, wah kamu hidupnya makmur ya, ditolak saudara. Enggak, saya mah biasa-biasa aja katanya. Ini yang benar tuh yang mana saja nih saudara? Pingin hidupnya makmur, tapi waktu dinubuatin orang, ditolak. Saya kadang bingung dengerin orang begitu. Harusnya bagaimana? Ketika orang berkata, oh kamu sekarang cantik ya, puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati. Oh kamu sekarang makmur ya, haleluya, karena dia yang menjadikan aku seperti ini. Dipuji Tuhannya, jangan malah ditolak. Sampai di sini ngerti saudara-saudara? Ini yang namanya paradigma. Saya ingin jemaat Bapak Yahweh di Kehilat Aleph Tau adalah orang-orang yang survive, orang-orang yang bisa mandiri, orang-orang yang hidup diberkati, orang-orang yang tidak berkeluh kesah, tetapi orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi untuk bisa mengalami seperti itu, ubah paradigma pola pandang saudara. Selama saudara masih menggunakan pola pandang yang lama, saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di kitab suci kita ada begitu banyak contoh orang-orang yang dibuli, orang-orang yang dilecehkan, justru hidupnya makmur selama paradigma yang ada di dalam dirinya tidak berubah. Contoh gampang Yusuf, saudara. Saya senang dengan cerita Yusuf karena dia anak muda. Umur 17, dia dibuli habis-habisan karena dia punya visi dan impian yang besar. Tetapi apakah Yusuf mengubah paradigma hanya karena dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya? Oh tidak. Paradigma dia tidak pernah berubah tentang siapa dirinya. Itu sebabnya apa yang ada di pikirannya itulah yang terjadi. Akhirnya Yusuf betul-betul meraih apa yang menjadi visi dan impian yang selama ini dia dambakan. Pergaulan di dalam kehidupan kita kadangkala bisa mengubah sisi paradigma kita. Kalau paradigmanya itu berubah menjadi baik, wah puji Tuhan. Tetapi kadangkala yang terjadi justru paradigma kita semakin kacau, saudara. Apalagi kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang senang melecehkan, orang yang senang menghina orang lain, orang yang senang membuli orang lain, orang yang kata-katanya bernuansa negatif. Kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, hancur hidupmu, saudara. Oleh karena itu pagi ini, saya ingin agar supaya jemaat Aleph Tau betul-betul menjadi jemaat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, jika paradigma kita tentang kekayaan, tentang mujizat tidak diubah, maka saudara akan selalu berada pada sisi yang salah dan berakibat kegagalan terus-menerus, tidak pernah mendapatkan apa yang menjadi visi dan impian saudara. Ini sangat penting sekali. Jadi mulai hari ini, saat saudara bangun pagi, tanamkan di dalam hatimu, hari ini adalah hari mujizat untuk saya. Entah saudara masih mempraktekkan itu atau tidak, sampai hari ini, saya masih terus mempraktekannya. Ketika saya bangun, di batin saya langsung berkata, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan hari ini adalah hari mujizat untuk hidup saya. Nah Bapak Ibu, sisi pandang
itu penting sekali. Saya ambil satu contoh ya. Kalau zaman dulu, orang punya paradigma bahwa kalau jadi penyanyi itu tabu. Kamu kerjanya apa? Penyanyi gitu. Zaman dulu, waduh, tahun 70, 60 gitu ya. Orang ngomong kerjanya apa? Penyanyi. Wah, itu dipandang sebelah mata, saudara. Orang berpikir, kerja kok nyanyi. Ya kan gitu, saudara. Zaman itu, coba saudara yang umurnya seumur saya atau yang lebih tua lagi, pasti akan memberi nasihat kepada anaknya, kamu jangan jadi penyanyi. Tetapi coba sekarang, saudara. Orang berusaha justru untuk menjadi penyanyi. Kenapa? Karena mudah untuk meraih materi. Saya ambil contoh misalkan yang ada di gambar itu adalah Mary Kate dan Ashley Olsen. Dia adalah seorang penyanyi atau penyanyi di usia 20 tahun, dia bisa memiliki penghasilan 40 juta dolar. 40 juta dolar itu berarti berapa kira-kira, saudara? Siapa yang bisa ngitung? Hampir sekitar 520 miliar, bukan? Ya, saudara bisa bayangin di usia yang masih sangat muda, kekayaannya seperti itu, hanya karena menjadi penyanyi. Tapi coba zaman dulu, saudara. Orang jadi penyanyi dianggap, wah kamu murahan. Nah itu sebabnya saya katakan, kita harus mengubah paradigma kita. Sekarang, terjadinya perubahan paradigma, itu karena adanya perubahan zaman dan informasi yang benar. Contoh, pada zaman dahulu, orang perempuan dilarang memakai pakaian pria. Apa sih maksudnya, saudara? Coba sekarang kita lihat ayatnya ya. Di dalam kitab Devarim, pasal 22 ayat yang kelima. Saya bacakan untuk saudara. Janganlah ada barang-barang milik seorang pria pada seorang wanita, ataupun seorang pria mengenakan pakaian wanita. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Yahweh Elohimmu. Apa maksudnya, saudara? Dengan ayat ini, kalau kita tidak memahami, maka orang akan mengkritik. Pernah ada orang yang mengkritik dengan berkata begini, orang perempuan tuh nggak boleh pakai celana panjang, seperti tadi pemimpin pujian, singer leader pakai celana, nggak boleh itu, ayatnya ada katanya. Ini karena orang tidak memahami paradigma, saudara. Orang tidak memahami akan pakaian pada zaman dulu itu seperti apa. Nah sekarang saya ingin saudara berpikir bahwa yang disebut pakaian di sini bukan pakaian modern kayak kita. Bukan itu, saudara. Tapi saya perlu memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud seorang perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki, atau sebaliknya, orang laki tidak boleh memakai pakaian perempuan. Nah, begini saudara-saudara, pakaian perempuan yang paling umum itu adalah disebut kutonet. Ya, saudara lihat caption di sini, kutonet dan simlah atau simlat, dan memiliki pakaian dalam yang disebut dengan satin. Di dalam kitab Devarim pasal 22 ayat 5 itu sudah membuktikan di sini ada kata simlat. Ya, simla atau simlat. Saya bacakan di dalam teks Ibrani, Lo yihye keli geber al isyah
Welo yibas geber simlat isah kitoabat Yahweh Eloheka kal osheh eleh be. Itu di Devarim 22 ayat 5. Saudara perhatikan kata simlat di sini. Nah, simlat itu adalah pakaian perempuan. Ya. Pakaian perempuan dan pakaian laki-laki itu hampir sama, saudara. Pakaian lelaki tentu ada bedanya yang mencolok, sebab lelaki dilarang memakai pakaian perempuan dan sebaliknya. Perbedaan itu ada pada bahannya. Pakaian perempuan lebih halus, banyak juga warna-warna di sana. Menggunakan tudung kepala dan semacam selendang yang disebut dengan mitpakat, yang bisa digunakan juga untuk membungkus barang, sementara pakaian laki-laki bahannya lebih kasar dan terkadang menggunakan kulit domba. Jadi pakaian laki-laki dan perempuan itu mirip, hampir sama. Nah, kalau sekarang ada orang yang membaca ayat ini lalu dijerambah uyah dikatakan, oh perempuan tidak boleh pakai celana. Saya rasa kurang tepat, saudara-saudara. Kenapa? Karena pakaian pria dan wanita sekarang itu pun sudah keluar dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Saya ambil contoh. Ini siapa? Saudara kenal gak? Siapa? Siapa, Pak? Presiden Amerika? Salah. Ini siapa nih? Benjamin Netanyahu. Orang memanggilnya Bibi, ya, Benjamin Netanyahu. Nah, ini bersama dengan istrinya. Istrinya pakai celana atau enggak? Pakai celana. Pertanyaannya, ini orang mengikuti Torah Yahudi enggak? Ikut enggak? Ikut. Kok pakaiannya begini? Nah, ini yang harus kita rubah paradigma, saudara. Makanya kalau ada orang yang berkata, oh orang perempuan gak boleh pakai pakaian laki-laki. Buktinya istrinya Benjamin Netanyahu pakai celana. Karena pakaian ini pun sebetulnya sudah keluar dari pola kitab suci. Kalau dia mau menggunakan pola kitab suci, dia akan memakai jubah. Betul ya, saudara? Sampai di sini saudara bisa ikuti saya enggak ini? Ini kita perlu merubah sudut pandang sehingga kita itu tidak ngawur, saudara. Kita tidak ngawur. Karena kalau saya lihat orang kadang-kala menghakimi orang lain dengan sisi pandangnya yang keliru. Sehingga mengatakan orang perempuan pakai celana, oh itu salah, gak boleh. Itu pakaian laki-laki. Loh, saya mau tanya, kalau pakaian harusnya pakaian perempuan, ya harus sesuai dengan kitab suci. Dia pakai jubah, pakai kerudung, pakai selendang, itu sesuai kitab suci. Keluar dari itu ya sudah bukan lagi. Paham saudara-saudara sampai di sini? Jadi jangan sampai kita menggunakan sisi pandang yang salah, lalu kita menghakimi orang lain. Karena toh buktinya Benjamin Netanyahu istrinya juga pakai celana. Kalau dibilang salah, dia salah dong. Masa kita mau lebih Yahudi dari orang Yahudinya? Kan tidak mungkin, saudara. Bisa diikuti, saudara? Oke, sekarang kita lanjut. Sisi pandang. Dulu di Aceh pernah ada aturan yang dibuat oleh wali kota. Bahwa seorang perempuan tidak boleh duduk ngangkang kalau naik sepeda motor. Dulu sempat rame ya, dibicarakan di internet, di berita-berita, saudara. Wali kota Aceh ya, itu mengharuskan
Orang perempuan kalau naik sepeda motor harus miring, duduknya miring, saudara. Padahal itu yang mengemudi itu agak susah loh. Saya kalau lihat istri saya bonceng saya miring, saya terus terang gak suka. Kenapa? Karena berat sebelah, saudara. Nah ini pernah jadi masalah dulu, saudara. Ternyata yang mereka anggap itu adalah hukum syariat, tetapi ditentang sendiri oleh orang-orang muslim. Bahkan ada yang membuat sebuah pernyataan. Terus dulu pahlawan wanita Cut Nyadin, kalau naik kuda ngangkang atau enggak? Atau miring gini? Gini. Ya enggak toh, bisa jatuh saudara. Tetap ngangkang saudara. Nah, lalu timbul suara-suara yang negatif. Kenapa sih enggak ngurusin orang-orang yang miskin, ditolongin, kok ngurusin wong ngangkang sama enggak? Ini jadi masalah dulu saudara, rame, saling kritik-mengkritik. Dan ternyata kalau saya perhatikan sekarang, peraturan ini tidak jalan, saudara. Enggak bisa. Din Samsudin saja hanya mengatakan, itu kan tradisi orang Aceh. Ya kalau mau menerapkan, kasih tahu himbauan saja. Jangan dijadikan itu sebagai perda. Kalau dijadikan perda, berarti kalau saudara naik motor, ngangkang, saudara kan ditilang. Nah itu banyak yang protes waktu itu, saudara. Ngapain sih ngurusin orang naik motor ngangkang sama tidak? Nah ini. Bahkan dari P3 sendiri, menganggap bahwa perda mengangkang terlalu ekstrim. Makanya kalau kita melihat dari sisi pandang yang baik, ya istilahnya saya boleh katakan orang nggak berpikir ngeres, saudara. Ini yang penting, saudara. Kemudian kita lihat, coba saudara perhatikan gambar ini. Bagaimana menurut saudara tentang paradigma yang saat ini sedang menjadi kontroversi? Lihat ini dua. Yang satu madep ke sini miring, yang satu ngangkang. Emangnya yang seperti ini nggak sopan? Yang begini yang sopan. Sopan dan tidak itu tergantung pakaiannya, saudara. Kalau mau dilarang, nah ini baru dilarang. Ya. Kalau saya setuju ini dilarang. Kenapa? Karena satu sepeda motor dinaiki berapa orang? 9 orang, saudara. Dihitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Bayangkan, ini bahaya loh. Apalagi yang bayi ditaruh di kaleng begini. Nah ini kalau ininya pegangannya putus, wah bisa mati ini saudara. Kalau saya setuju yang model begini yang dilarang saudara. Amin. Kemudian pikiran yang sempit akan mendatangkan paradigma yang salah. Ini ngangkang atau tidak? Enggak toh, tapi sopan enggak? Enggak sopan dong, roknya pendek begini kok saudara. Jadi sopan dan tidak itu bagaimana sisi pandang paradigma seseorang. Ya, terus ini naik motor boncengan sama sapi saudara. Ya, coba saudara lihat ini bahaya banget loh. Ini yang dilarang, nggak boleh. Terus yang ini juga, ya kalau ini kan di action ya film action saudara. Jadi bagaimana cara kita memandang sesuatu itu yang menjadi penentu kita. Kemudian kita melihat lagi yaitu polemik kata Tuhan memicu dekret sultan. Ini terjadi di Malaysia saudara. Saya bacakan untuk saudara ya. Polemik penggunaan kata Allah di Malaysia semakin runyam
oleh Sultan Negeri Selangor, Syarafuddin Idris Syah, mengeluarkan dekret melarang agama lain menggunakan kata Allah selain Islam, khusus di wilayahnya. Majelis Islam Selangor atau MAIS mengatakan, Sultan Syarafuddin terlihat kaget dengan pernyataan dibuat Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokrasi Lim Guan Eng yang menginginkan agar pemerintah Malaysia mengizinkan Alkitab berbahasa Melayu menggunakan kata Allah. Seperti dilansir situs asiaone.com, saking penting masalah ini, Sultan sampai mengadakan rapat tertutup bersama jajaran MAIS dan petinggi Departemen Islam Selangor atau JAIS akhir pekan ini. Sultan berang lantaran dekret sudah dikeluarkan 3 tahun lalu dianggap remeh oleh beberapa pihak. Padahal undang-undang dibuat majelis pada April 1998 sudah jelas non-muslim dilarang menggunakan kata Allah. Sebab itu dia memerintahkan MAIS dan JAIS untuk menindak tegas terhadap siapa saja yang mempertanyakan atau meremehkan fatwa sudah menjadi aturan di Selangor, baik itu muslim maupun non-muslim. Paradigma ini sangat mengerikan, saudara. Karena ulah pemimpin gereja yang berpikiran sempit, yang mengabaikan gerakan pemulihan di akhir zaman, membawa jemaat dalam kebinasaan selamanya. Seharusnya kalau para petinggi gereja itu peka dengan Roh Kudus, maka dengan kehadiran dekret seperti ini, segera selidiki kitab suci. Siapa sebetulnya Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakov? Baru setelah itu orang jadi sadar, wah, berarti Tuhan memakai orang Islam untuk kita mengembalikan nama sesembahan yang benar, yaitu Yahweh. Sehingga orang Islam menyembah Tuhan mereka, kita menyembah Tuhan kita, tidak saling menjamah, tidak saling menyakiti. Harusnya seperti itu, saudara. Tetapi faktanya, tidak adanya informasi yang akurat dan atau adanya rasa takut ditinggal jemaat, membuat para pendeta tidak peduli dengan firman Tuhan. Jemaat dibohongi dan dibiarkan binasa, sehingga muncul paradigma umum kalau Yahweh itu boleh diganti-ganti namanya. Ini kan ngeri, saudara. Kalau Yahweh boleh diganti-ganti namanya, ayatnya di mana ya? Kalau ada, saya akan kembali. Tapi faktanya kan tidak ada, saudara. Dan bukan cuman itu saja. Saya sering bertanya atau sering ditanya oleh seseorang. Orang pernah ada yang bertanya begini, kalau Pak Lukas disuruh memimpin ibadah, dikasih uang 1 M mau enggak? Pakai pola yang lama. Saya tanya berapa? 1 M? 1000 triliun saya tidak akan mau. Jangankan kok 1 M, ya duit ricik itu, saudara. 1000 triliun taruh di depan mata saya, suruh saya pimpin dengan pola ibadah yang lama. Saya bilang no, tidak. Jangan sampai saya mati pada waktu saya memimpin ibadah dengan pola yang lama, dan saya akan binasa selama-lamanya. Karena saya tahu satu-satunya Tuhan Sang Pencipta yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakov, bahkan oleh Mose dan para nabi, itu bernama Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Jadi di sini
paradigma itu penting, saudara. Tetapi kadangkala karena ada rasa takut, pendeta takut ditinggal jemaat, sehingga dia cari amannya. Yang penting dia sudah tahu namanya Yahweh, sehingga digabung dua nama itu. Kan gak benar sebetulnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan gak bisa seperti itu, saudara. Yang berikutnya, ada 3 hal untuk mampu mengubah paradigma seseorang. Yaitu apa? Yang pertama adalah mempelajari sesuatu tanpa a priori dulu. Selama orang tidak mau mempelajari, dia a priori dulu, belum apa, oh itu saksi Yehova sesat, oh nanti dulu. Kita beda dengan saksi Yehova. Saksi Yehova itu tidak percaya kalau Yeshua itu adalah Yahweh yang menjadi manusia. Sementara kita percaya Yeshua HaMashiach itu adalah Yahweh sang pencipta yang menjadi manusia. Saksi Yehova juga tidak mengakui Ruach HaKodes atau Roh Kudus sebagai rohnya Yahweh. Dia berkata bahwa Roh Kudus itu adalah tenaga aktif. Sedangkan kita mengakui Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh sendiri. Jadi beda, saudara. Tetapi karena orang tidak mau belajar, sehingga dijerambah dianggap, oh Pak Lukas itu saksi Yehova. Ini kan parah, saudara. Saya ingin jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang suka belajar, senang belajar. Setidak-tidaknya dengan saudara datang ibadah seperti pagi ini, saudara bisa belajar dari apa yang saudara mungkin tidak ada kesempatan waktu untuk belajar, karena mungkin saudara sebagai seorang pedagang atau saudara bekerja di kantor tidak ada kesempatan untuk belajar. Di Kehilat ini saudara belajar bersama dengan saya. Saya belajar dengan sungguh-sungguh karena saya tidak ingin jemaat itu tersesat. Sebelum saya memanggil nama Bapa Yahweh, saya pelajari betul-betul apakah benar sesembahan bangsa Israel itu bernama Yahweh. Saya pelajari betul. Dan akhirnya saya menemukan sebuah kebenaran dan saya harus terapkan kepada jemaat. Ini yang pertama, saudara. Pelajari sesuatu, tapi jangan a priori dulu. Belum apa-apa, sudah tolak dulu. Yang kedua adalah membuka hati. Ya, jangan gengsi untuk menerima hal-hal yang baik. Buka hati saudara. Sekarang ini banyak orang-orang yang karena dulunya a priori dan mengolok-olok nama Bapa Yahweh, akhirnya dengan berjalannya waktu pengajaran ini semakin viral, semakin bertambah besar, semakin bertambah banyak, jadi dia goyang, saudara. Tetapi untuk memanggil nama Bapa Yahweh, gengsi. Apalagi pendeta-pendeta di Magelang, mohon maaf kalau saya katakan, kalau mereka ngerti kebenaran ini, mereka harus melawan gengsi. Karena orang bisa saja, tuh kan, ikut-ikut Alef Tau kan, tuh tadinya lu menghina, sekarang lu ikut-ikut. Dia harus berani menanggalkan gengsinya, saudara. Nah ini yang saya katakan, kita harus mau membuka hati. Selama kita tidak mau membuka hati, sulit kita akan mengubah paradigma kita. Kita akan ibarat seperti katak di dalam tempurung. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian saudara, yang ketiga, bagaimana cara mengubah paradigma seseorang? Yaitu menambahi sesuatu agar memiliki nilai plus apa yang sudah ada. Contoh seperti gambar ini, saudara. Ini sepeda motor, ya, tetapi bentuknya bagus nggak, saudara?
Wah, ini seni ya, kalau orang yang ngerti seni dia akan senang. Ini sepeda motor dibikin seperti itu. Apalagi kita ini hidup di era informasi. Nah, kita harus pakai semua alat informasi itu untuk memberi nilai plus. Saya dulu berdoa begini, saudara. Tuhan, buatlah pengajaran yang saya ajarkan kepada jemaat bisa memenangkan jiwa. Setidak-tidaknya ada 10.000 orang yang dimenangkan. Mereka memanggil nama besar Bapa Yahweh. Dan sekarang saya pemberitaan nama Bapa di sini dan semua pengajaran yang saya akses di YouTube sudah diakses puluhan ribu orang. Dan sudah banyak orang-orang yang tadinya menolak, akhirnya menerima nama Yahweh karena pengajaran kita. Kenapa? Karena saya menggunakan fasilitas di era informasi, yaitu menggunakan YouTube, saudara. Melalui YouTube bisa memenangkan jiwa. Saya melihat di 2 channel saya. Channel saya ada 2, saudara. Yang satu Lukas Sutrisno, yang satunya Lukas Sutrisno 1. Kenapa saya bikin ada 2? Karena yang satu, Lukas Sutrisno 1, itu sebetulnya untuk mengganti pada waktu YouTube semua video saya disuspend oleh YouTube. Yang waktu itu subscribe-nya itu sudah hampir 4.000. Waduh, waktu disuspend, waduh, saya susah hati, saudara. Sehingga saya menggunakan cara bagaimana? Saya bikin channel baru yang namanya Lukas Sutrisno 1. Dan sekarang karena suspendnya dibuka kembali oleh YouTube, maka akhirnya ada 2 channel yang saya miliki. Dan kalau saya hitung, itu sudah 6.000 subscribe dari 2 ini. Karena saya melihat subscribe yang pertama sudah 5.500 lebih yang langganan. Jadi itu jemaat YouTube, saudara. Cukup banyak. Ditambah lagi dengan yang baru, sekitar 6.000 lah. Itu yang langganan, belum yang tidak langganan. Karena ada banyak orang yang seringkali tanya sama saya, "Loh Pak Lukas kok belum kirim video baru ya?" Saya bilang sudah. Kok saya tidak melihat ya? Saya tanya, Anda langganan atau tidak? Enggak. Ya pantas, enggak tahu. Kalau langganan atau subscribe, setiap kali saya upload video, pasti ada pemberitahuan dari YouTube. Dan saudara bisa ikutin terus. Nah, jadi di sini kita lihat, saudara-saudara, bahwa di era informasi ini, pakailah semua. Apakah itu bikin rumah, apakah itu saudaramu bikin dekorasi, saudaramu melakukan pekerjaan elektro dan lain-lain, saudara bisa belajar dari internet. Saya melihat anak saya Michael kemarin, ya, dia bikin kursi goyang pakai triplek tebal, saudara. Dari mana dia dapat ide itu? Dari YouTube. Dia pelajari, ya, cara motongnya seperti apa. Saya bilang, kamu lakukan, nggak ngerti tanya papi. Ya. Dan saya biarkan, dan ternyata dia bisa. Ya, pakai triplek dia tinggal ngelanjut saja, saudara-saudara. Ada YouTube, ada Pinterest, ya, dan banyak hal. Pergunakan fasilitas ini daripada waktu saudara habis hanya untuk debat yang tidak membawa hasil apapun. Jadi nggak usah kalau ada orang ngajak debat di media sosial, nggak usah dilayani, saudara. Saudara mau dianggap bodoh, ya karepmu. Mau dianggap nggak paham, ya karepmu. Ya, karena kalau di YouTube itu kan bisa, di FB itu kan bisa copy paste. Iya toh? Jadi jangan kita terpengaruh.
Saya belum pernah menemukan ada orang debat di FB kemudian mengakui kesalahan dan berkata, ya wes aku tak melu kowe. Nggak ada, saudara. Jadi debat itu hanyalah bertengkar yang menggunakan tema itu, bahasa saya. Lebih baik saudara kembangkan paradigma saudara, bahwa inilah saatnya di era globalisasi, di era informasi ini, pergunakan waktu yang ada untuk belajar dan terus belajar, berkarya untuk Tuhan. Atau mungkin saudara berkarya bagi diri saudara sendiri. Saya ambil satu contoh misalnya seperti ini. Ya, saya yakin ide ini juga bisa diambil dari internet. Kemudian mobil, saudara. Saudara lihat mobil ini kan cukup unik. Bentuknya seperti apa? Seperti sepatu. Tapi ini sebetulnya mobil, saudara. Nah, ini kan ide-ide yang bisa memiliki nilai plus. Kemudian seperti ini. Ini ada warung sate, judulnya seperti nuansanya nuansa apa? Bang, nuansa bang, BCA, bebek campur ayam, ya, grup baca, ya ini tersedia soto ayam, sate bebek campur ayam, sate ayam campur bebek, terima pesanan partai besar, tidak partai pemilu. Ini di mana saudara lihat? Ya, Jalan Yogyakarta nomor 777 dekat Gunung Merapi. Ini ide, saudara, warung. Ini mereka menyebutnya warung gaul, saudara. Ini di sini ada tulisannya nih, warung gaul ya, tapi nggak kelihatan. Kemudian ini catering Mbak Berry, tempe plus nasi ini kan 125.000. Ini kan ide-ide sebetulnya, ya. Ini tenda loh ini, saudara. Kemudian ini, ya, IBM ikan bakar Mas Bejo. Ini kan ide-ide yang sebetulnya menarik. Ini HP hemat pol. Ide-ide yang menarik seperti ini, itu yang bisa memiliki nilai plus. Ya, dan orang-orang yang punya kreativitas yang seperti ini, dia yang bisa mengubah paradigma seseorang. Jadi jangan sampai kita kalah dengan mereka, saudara. Ini tahu Sumedang, ini nganunya apa, saudara? Nuansanya apa ini? Yahoo, ya. Ini kan situs Yahoo, saudara. Betul ya? Cuman diubah saja T-nya jadi tahu. Ini ide-ide kreatif seperti inilah yang akan menambah nilai plus dalam usaha saudara. Selanjutnya, jika mengalami kesulitan yang terasa berlangsung lama, jangan fokus pada masalah, tetapi tujuan akhir. Nah, ini penting. Kebanyakan orang kalau menghadapi masalah, dia fokus pada masalahnya, bukan fokus pada mujizatnya. Tapi hari ini, saya ingin saudara punya masalah seperti apapun, lihatlah hasil akhir dari masalah saudara, yaitu kemenangan selalu ada di pihak saudara. Yang berikutnya, saudara, ubah paradigma. Jikalau sedang galau, jangan memakai bahasa negatif. Saya ambil contoh nih, galau, gelisah antara lanjut atau udahan. Galau, minum Baygon, kini Baygon hadir dalam berbagai rasa, bikin galaumu lebih berwarna. Nah, ini yang negatif, saudara. Kalau orang sudah galau, dia pikir, tak cari Baygon saja. Ada Baygon rasa jeruk nggak ya kira-kira? Lalu minum Baygon, bablas, saudara. Jangan kita gampang
ketika kita galau, kita ikuti bahasa yang negatif. Kalau galau, pergunakanlah itu menjadi kata-kata yang positif. Bisa enggak galau itu menjadi kata-kata yang positif? Bisa saja. Saya tunjukkan kata-kata yang positif. Ketika saudara galau, pakailah bahasa Inggris. God always listening and understanding. Artinya apa? Tuhan itu selalu mendengar dan memahami. Ya, ini galau. Jadi ketika saudara galau, ingat bahwa Tuhan itu selalu mendengar isi hati kita. Dia bahkan jauh bisa lebih mendengar dari diri saudara sendiri. Dan dia pun bisa memahami apa yang menjadi penderitaan saudara. Apa yang menjadi masalah saudara. Yesua itu tahu bagaimana rasanya takut. Yesua itu tahu bagaimana rasanya itu sakit. Yesua itu tahu bagaimana rasanya orang sedang menghadapi problem. Dia ngerti. Jadi, berpikirlah saat ini ketika engkau sedang galau, bahwa Tuhan itu selalu mendengar dan dia memahami. Dan bukan cuma itu saja, tetapi dia, Tuhan Sang Pencipta, Bapa Yahweh akan memberikan pertolongan kepada saudara secara tuntas dan masalahmu akan diubah menjadi sukacita besar dan engkau akan mendapatkan banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Sama seperti bangsa Israel. Dia berhadapan dengan masalah yaitu lautan Kolsom. Mereka bersungut-sungut, tetapi ketika masalah itu diubah oleh Tuhan, mulut mereka berkata, untung ada lautan Kolsom. Mereka yang tadinya menganggap masalah itu akan menerkam dirinya, justru masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk membinasakan semua musuh-musuhnya. Dan hari ini, percayakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh sekali dijangkau. Dia bahkan mendengar bisikan suara hatimu. Karena dia adalah Tuhan yang maha mendengar. Amin. Yang selanjutnya saudara. Jika saudara dianggap bodoh, jangan takut. Karena Tuhan juga berpihak kepada orang bodoh. Coba saya bacakan di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Akan tetapi, Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang kuat. Nah di sini, di ayat ini saudara, jangan saudara merasa aku ini orang bodoh, di mata Tuhan itu sama. Mungkin saudara memang tidak punya kepandaian tertentu, tetapi saudara punya kepandaian di bidang yang lain. Jadi saya ingin jemaat Tuhan di tempat ini tidak boleh ada yang saling menghina. Tidak boleh ada yang saling melecehkan. Tidak ada yang boleh saling menghakimi. Jadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Dan kalau orang menganggap bodoh, coba ubah kata-kata bodoh ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan be our destiny on happiness. Atau jadilah takdir kita dalam kebahagiaan. Jadi engkau ditakdirkan untuk hidup bahagia di dunia ini. Saudara ditakdirkan untuk hidup dalam kemenangan. Saudara ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan yang penuh dengan kemuliaan
dan mujizat-mujizat besar. Jangan pernah takut, karena Bapa Yahweh akan memberikan banyak mujizat asal engkau mau mengubah paradigma yang ada di pikiranmu. Jangan sampai saudara berpikir, oh yang layak mendapat mujizat itu kan si A, si B, si C. Tapi hari ini saya beritahu, engkau juga layak untuk mendapatkan mujizat. Engkau layak untuk memiliki kemenanganmu sendiri. Bersama dengan Bapa Yahweh, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara, ubahlah paradigma saudara sekarang juga. Jangan berpikiran sempit dan mengecilkan kuasa Bapa Yahweh. Jadilah sukses di bidang masing-masing. Karena saya percaya Bapa Yahweh menjadikan saudara sebagai anak-anaknya yang selalu berkemenangan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.